Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Teknik Instalasi Listrik. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana pengujian ELCB atau RCD. Seperti yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ELCB atau RCD ini berfungsi untuk mendeteksi arus bocor dalam kode yang relatif kecil. Nah, rating dari arus bocor yang bisa dideteksinya itu ada yang 30 mA, ada yang 100 mA, ada yang 300 mA, dan ada yang 500 mA. Nah, dalam penggunaan LCB atau RCD kita juga harus memperhatikan impedansi loop gangguan dari instalasi kita. Sebagai contoh, untuk RCD 30 mA, impedansi loop gangguan maksimumnya itu tidak boleh lebih dari 1533. Demikian juga untuk RCD dengan rating kebocoran yang lainnya, impedansi loop maksimumnya diberikan pada bagian ini. Nah, ini bertujuan agar tegangan sentuh yang timbul itu tidak lebih dari 50 volt. Jadi kalau arus ini kita kalikan dengan impedansi loop ini, itu hasilnya kurang dari 50 volt. Oke, kita ulangi sedikit bagaimana prinsip kerja LCB dalam mendeteksi kebocoran arus. Sebagai contoh, misalnya jika pada peralatan ini terdapat permasalahan, misalnya ada permasalahan isolasi, kemudian resistansi dari pentanahan ini relatif besar, maka jika ada arus bocor, alat proteksi yang kita gunakan, misalnya MCB atau fuse, itu tentunya tidak bisa memutuskan arus bocor ini karena nilainya relatif kecil. Apalagi di sini resistansi pentanahannya di sini nilainya kita asumsikan besar. Nah, jika tegangan yang timbul dan resistansi pentanahannya di sini menghasilkan arus yang melebihi rating dari LCB-nya, maka LCB-nya akan terbuka. Tetapi jika seandainya resistansi pentanahannya ini relatif sangat besar dan tegangan bocornya di sini juga relatif kecil, bisa jadi arus bocor yang mengalir itu karena nilainya terlalu kecil, itu juga bisa menyebabkan LCB-nya ini tidak terbuka. Nah, selain mendeteksi kebocoran pada peralatan, ELCB ini juga digunakan untuk proteksi terhadap tegangan kejut. Sebagai contoh, misalnya untuk sistem yang tidak ditanahkan ini, jika terjadi kegagalan isolasi di sini, nah tentunya karena di sini tidak ada pentanahan, maka tidak ada arus bocor yang mengalir. Tetapi ketika peralatan ini disentuh, maka ada arus bocor yang mengalir ke tanah melalui tubuh kita, dan jika arus ini nilainya melebihi rating LCB, maka LCB-nya akan terbuka. Jadi sebenarnya untuk sistem yang tidak ditanahkan, walaupun kita sudah menggunakan LCB, tetap ada risiko kejutan listrik yang akan mengalir melalui tubuh, tetapi berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Jadi LCB atau RCD ini hanya mengurangi resiko sengatan listrik pada sistem yang tidak ditanahkan. Oke, jadi kalau kita simpulkan, LCB ini fungsinya untuk mendeteksi kebocoran arus pada sistem yang ditanahkan, kemudian untuk mengurangi resiko sengatan listrik pada sistem yang tidak ditanahkan. Nah, tentunya RCD itu harus bekerja dalam waktu yang sangat cepat ketika arus bocor yang mengalir melebihi ratingnya. Nah, dalam pengujian kali ini kita akan melihat berapa arus bocor yang bisa membuat RCD-nya trip. Kemudian bagaimana kondisi RCD-nya jika diberikan kebocoran setengah dari ratingnya. Nah, tentunya jika kebocorannya setengah dari ratingnya, LCB atau RCB-nya itu tidak boleh trip.
karena nilainya masih lebih kecil dibanding dengan ratingnya. Ingat, kebocoran itu umumnya pasti selalu ada pada instalasi listrik. Tetapi kebocoran yang tidak diinginkan itu kebocoran yang nilainya relatif besar. Jadi sebagai contoh, misalnya kalau kita menggunakan RCD dengan rating kebocoran 30 mA, kemudian ternyata RCD tadi bekerja ketika kebocoran instalasi kita 10 mA. Nah, hal itu tentunya tidak dikehendaki karena kebocoran 10 mA itu mungkin masih bisa dianggap wajar. Kemudian kalau RCD-nya diberikan kebocoran 1 kali dari ratingnya, tentunya RCD-nya ini harus trip dengan waktu tertentu. Nah, berapa waktunya? Ini nanti alat ukur kita sudah bisa menentukan apakah waktu tripnya di sini memenuhi standar atau tidak. Demikian juga kalau misalnya arus bocornya 5 kali dari ratingnya, maka RCD-nya harus trip dalam waktu tertentu. Kemudian selain itu, tegangan sentuh yang ditimbulkannya di sini juga harus lebih kecil dari 50 volt. Oke, di sini kita akan melakukan 2 buah pengujian RCD, yaitu RCD 1 fasa dan RCD 3 fasa. Nah, untuk RCD 1 fasanya, rating arus nominalnya adalah 25 ampere. Tentunya arus nominal ini berhubungan dengan arus beban yang bisa dialirkan. Kemudian rating arus bocornya atau rating dari RCD-nya itu sebesar 30 mA. Jadi silakan Anda catat untuk RCD 1 fasa di sini arus nominalnya 25 ampere, kemudian arus bocornya ratingnya 30 mA. Kemudian untuk RCD 3 fasa rating arus nominalnya sebesar 25 ampere, sama seperti RCD 1 fasa tadi, tetapi rating arus bocornya untuk RCD 3 fasa di sini yaitu 300 mA. Oke, jadi nanti akan kita ukur berapa arus yang membuat RCD-nya trip, baik RCD 1 fasa maupun RCD 3 fasa. Kemudian bagaimana waktu tripnya untuk arus bocor setengah dari ratingnya, 1 kali ratingnya, dan 5 kali ratingnya. Demikian juga berapa tegangan sentuh yang dihasilkannya. Oke, seperti yang sudah kita singgung tadi, alat ukur kita ini sudah bisa menentukan apakah RCD-nya itu bekerja sesuai standar atau tidak. Jadi kalau tandanya di situ tanda centang, artinya RCD kita bekerja sesuai dengan standar. Tetapi jika tandanya tanda silang, berarti RCD kita bekerja tidak sesuai dengan standar. Ingat, bisa jadi RCD kita itu sebenarnya kondisinya masih baik, tetapi bisa saja bekerja tidak sesuai dengan standar akibat resistansi pentanahannya yang terlalu besar. Jadi walaupun RCD atau LCB ini umumnya digunakan untuk sistem TT yang resistansinya besar, tetapi jika resistansi pentanahannya terlalu besar, tentunya RCD-nya juga itu tidak akan bekerja sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, sebelum kita mulai pengujian kita setting dulu alat ukur kita. Oke, jadi selektornya ini harus kita arahkan pada RCD. Nah, kemudian di sini yang akan kita ukur yang pertama adalah arus yang membuat RCD-nya trip. Seperti yang diperlihatkan pada bagian ini. Nah, di sini harus kita setting berapa rating dari RCD-nya. Nah, untuk RCD pertama tadi ratingnya adalah 30 mA. Nah, nanti ketika kita tekan tombol tes, di sini akan muncul berapa arus yang membuat RCD-nya trip. Tentunya untuk RCD dengan rating 30 mA itu harus trip jika arus bocornya sekitar 30 mA. Kemudian yang kedua, kita akan mengukur bagaimana waktu kerja RCD jika diberikan arus bocor yang pertama tadi setengah dari ratingnya, kemudian 1 kali dari ratingnya, kemudian 5 kali dari ratingnya.
Kalau ternyata di sini tandanya tanda centang, berarti RCD kita sudah bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Oke, kita lakukan dulu pengujian untuk mengetahui berapa arus yang menyebabkan RCD-nya trip. Kemudian untuk menguji RCD, instalasi kita itu harus terhubung dengan sumber. Oke, ini instalasi kita sudah terhubung dengan sumber. Kita uji dulu, kita naikkan dulu RCD-nya. Oke, yang pertama kita akan menguji RCD satu fasa ini. Ini tadi ratingnya 30 mA. Nah, untuk pengujiannya kita bisa menggunakan bagian kontak-kontak dari instalasi kita. Oke, jadi ini probe untuk fasanya. Ini bagian fasa. Kemudian ini probe untuk netral, kemudian ini probe untuk groundingnya. Oke, kalau kita perhatikan di sini tandanya tanda centang, artinya koneksinya di sini sudah benar, tinggal kita lakukan pengujiannya. Oke, kita tekan tombol tes untuk mengetahui berapa arus yang menyebabkan RCD satu fase ini trip. Oke, diperoleh hasil 27 mA dan ini nilainya mendekati 30 mA. Artinya karena di sini tandanya tanda centang, RCD kita ini bekerja sesuai dengan standar. Oke, berikutnya kita akan mengukur bagaimana waktu kerja dan tegangan sentuh dari RCD-nya. Jika diberikan yang pertama, jika diberikan arus bocor sebesar setengah kali ratingnya, tentunya untuk setengah kali ratingnya ini RCD-nya ini tidak boleh trip. Oke, kita naikkan kembali RCD-nya. Di sini tandanya sudah tanda centang, berarti kita sudah bisa melakukan pengujian. Kita tekan tombol tes. Nah, di sini terlihat bahwa RCD-nya tidak trip sesuai dengan yang diharapkan karena kebocoran yang diberikan hanya setengah dari ratingnya, yaitu sebesar 15 mA. Dan di sini tegangan sentuhnya juga masih memenuhi syarat, yaitu 8 volt. Ingat, tegangan sentuh yang aman itu jika kurang dari 50 volt. Kemudian bagaimana jika diberikan kebocoran sebesar ratingnya atau 30 mA? Artinya faktor pengalih setengah ini harus kita ubah menjadi 1. Oke, kita tekan tombol tes, kita lihat waktu kerjanya berapa detik. Nah, RCD-nya trip dalam waktu 28 milisecond dan tegangan sentuhnya 7,9 volt. Nah, dari hasil ini terlihat di sini tandanya tanda centang, berarti untuk arus sebesar 30 mA ini RCD-nya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian bagaimana kalau diberikan kebocoran dengan rating sesuai dengan slide kita tadi, yaitu 5 kali dari ratingnya. Sebenarnya bisa juga kita tes satu persatu ya, misalnya setengah kalinya, 1 kalinya, 2 kalinya. Cuma di sini untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja berikan kebocorannya sebesar 5 kali dari ratingnya. Nah, tentunya karena di sini sudah 5 kali dari ratingnya, maka waktu kerjanya juga harus lebih cepat. Oke, kita naikkan dulu RCD-nya. Oke, kita lihat waktu kerjanya dan tegangan sentuhnya.
RCD-nya bekerja dalam waktu 9 milisecond dan tegangan sentuhnya 8 volt. Dan ini RCD-nya masih bekerja sesuai dengan standar atau yang diharapkan. Oke, jadi untuk RCD satu fasa ini bekerja sesuai dengan yang diharapkan, artinya masih sesuai standar. Oke, kita lanjutkan dengan RCD 3 fasa, itu bagian ini. Ini rating kebocorannya 0,3 ampere atau 300 miliampere. Nah, untuk RCD 3 fasa ini pengukurannya bisa kita gunakan bagian kontak-kontak yang ada di sini. Oke, kita hubungkan alat ukurnya. Ini untuk terminal fasa, ini terminal netral, kemudian ini untuk groundnya. Sebelumnya kita harus setting dulu alat ukurnya ya, karena di sini RCD-nya ratingnya sudah berubah menjadi 300 miliampere. Jadi ini harus kita sesuaikan. Nah, di sini yang akan kita lihat yang pertama adalah berapa arus bocor yang bisa membuat RCD ini trip. Oke, jadi ini settingnya sudah sesuai, tinggal kita tes. Oke, ternyata di sini arus bocornya ini tidak bisa mengalir, artinya instalasinya ini sebenarnya mungkin ada permasalahan atau bisa jadi RCD-nya yang ada permasalahan. Coba kita tes untuk yang lainnya, misalnya kita tes waktunya. Oke, kita kasih 5 kali kebocorannya. Ternyata RCD-nya ini juga tidak bisa trip. Ini indikasinya berarti arus bocornya di sini tidak bisa mengalir. Nah, ingat pembahasan kita tadi bahwa bisa jadi RCD-nya itu sebenarnya masih dalam kondisi baik, tetapi RCD ini tidak bekerja bisa jadi karena instalasi kita yang ada permasalahan, khususnya permasalahannya pada pentanahannya. Oke, coba ini kita perbaiki pentanahannya ya. Jadi ini mungkin karena resistansi pentanahannya terlalu besar nilainya. Kita perbaiki sekarang resistansi pentanahannya. Oke, kita ukur ulang berapa miliampere berapa miliampere kebocoran yang bisa membuat RCD ini trip. Nah, di sini terlihat bahwa arus bocornya ini sudah bisa mengalir. Artinya untuk yang pertama tadi sebenarnya bukan RCD-nya yang bermasalah, tetapi instalasinya. Atau mungkin ada kawat groundnya yang terputus, atau mungkin resistansi pentanahannya yang terlalu besar. Dan setelah kita perbaiki, di sini diperoleh hasil bahwa RCD 300 miliampere ini itu akan trip jika arus bocornya sekitar 240 miliampere. Dan ini tentunya masih sesuai dengan yang diharapkan karena selisihnya dengan 300 miliampere itu relatif kecil. Oke, kita lanjutkan dengan pengujian berikutnya, yaitu waktu trip untuk arus bocor tertentu. Oke, ini kita ubah posisinya. Oke, jadi di sini kita akan mengukur waktunya sekarang dan tegangan sentuhnya. Yang pertama kita berikan setengah dari ratingnya. Tentunya kalau setengah dari ratingnya di sini RCD-nya tidak boleh trip. Oh ya, ini RCD-nya tadi trip ya, harus kita naikkan terlebih dahulu. Oke, di sini sudah tanda centang, artinya pengetesannya sudah bisa kita lakukan. Oke, di sini terlihat bahwa untuk
arus bocor setengah dari ratingnya atau setengah dari 300 mA atau 150 mA, RCD-nya tidak trip, dan ini sesuai dengan harapan kita. Ya, tentunya karena arus bocor yang kita berikan itu di bawah atau hanya setengah dari ratingnya, dan tegangan sentuhnya di sini sebesar 1,5 volt. Oke, sekarang bagaimana jika diberikan arus bocor sesuai dengan ratingnya? Jadi di sini faktor pengalinya kita ubah menjadi 1. Oke, kita tes. Nah, RCD-nya akan trip dalam waktu 36 milisecond dan tegangan sentuhnya 1,5 volt. Dan di sini tandanya tanda centang, berarti kerja RCD-nya ini sesuai dengan yang diharapkan. Kita lanjutkan yang terakhir, jika arus bocornya 5 kali dari ratingnya. Kita naikkan dulu. Oke, kita tes. Nah, untuk arus bocor sebesar 5 kali dari ratingnya atau sebesar 1,5 ampere, RCD-nya trip dalam waktu 18 milisecond dan tegangan sentuhnya 1,5 volt. Oke, silakan Anda catat hasil uji kita. Kemudian silakan Anda simpulkan bagaimana kondisi RCD pada instalasi kita ini. Untuk LCB yang dipasang pada instalasi yang tidak ditanahkan, kita review sedikit prinsip kerjanya sebelum kita melakukan pengujiannya. Jadi jika RCD dipasang pada instalasi yang tidak ditanahkan, kemudian ada permasalahan pada peralatan listrik, bisa jadi peralatannya itu di rangkanya timbul tegangan. Nah, karena tidak ditanahkan, maka tidak akan bisa ada arus bocor yang mengalir. Nah, arus bocornya itu akan mengalir jika peralatan listriknya tersentuh oleh manusia. Dan ini tentunya memberikan resiko sengatan listrik terhadap manusia. Kemudian setelah beberapa saat atau beberapa milidetik, tentunya diharapkan LCB tersebut akan terbuka untuk memutuskan arus bocor tersebut, sehingga resiko yang lebih parah terhadap manusia ini bisa dihindari. Nah, pengujian yang telah kita lakukan itu pengujian untuk LCB atau RCD yang dipasang pada sistem yang ditanahkan, baik pentanahannya menggunakan sistem TT maupun sistem TN. Nah, untuk sistem yang tidak ditanahkan, di sini kita akan melakukan pengujiannya dengan dua cara. Kemudian kita akan lihat cara mana seharusnya yang digunakan untuk menguji RCD pada instalasi yang tidak ditanahkan. Nah, cara pertama kita akan menguji LCB-nya dengan cara seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, di sini probe hijaunya yang berfungsi untuk memberikan kebocoran pada instalasi ini kita langsung benamkan di dalam tanah. Nah, tentunya alat ujinya ini kita harapkan bisa memberikan besar arus bocor yang sesuai sehingga LCB ini bisa kita uji. Dari gambar ini terlihat bahwa jika kita berikan arus bocor pada instalasi, arus bocornya ini tidak mengalir melalui penghantar netral, tapi mengalir melalui tanah kemudian balik melalui penghantar fasa. Nah, karena tidak mengalir pada penghantar netral, tentu ada selisih arus antara penghantar fasa dan penghantar netral. Nah, jika arusnya tadi cukup besar, LCB-nya ini kita harapkan dapat terbuka. Oke, jadi di sini kita akan melihat apakah dengan metode ini alat ujinya
bisa memberikan arus bocor yang cukup besar sehingga pengujiannya bisa kita lakukan. Oke, jadi pengujian kita kemarin itu untuk sistem yang ada pentanahannya. Nah, di sini kita akan menguji LCB di mana instalasinya tidak memiliki pentanahan. Nah, ini salah satu LCB yang sudah terpasang di salah satu rumah yang tidak memiliki sistem pentanahan. LCB ini memiliki rating arus bocor sebesar 30 mA. Ini produksi made in Japan ya. Oke, kita cek nanti. Dan bagaimana cara pengecekannya? Di sini kita akan menggunakan kontak-kontak. Kemudian kita hubungkan dengan kabel. Kemudian untuk kawat groundnya kita langsung hubungkan ke tanah. Kita akan lihat apakah pengecekan kita berhasil atau tidak. Kalau tidak berhasil, kita lakukan dengan pengujian dengan metode lain. Oke, jadi kita akan menguji LCB tadi melalui kontak-kontak ini. Ini kita sudah hubungkan dengan kabel. Kawat groundnya kita langsung hubungkan dengan tanah. Kita lihat alat ukurnya, ini settingnya sudah benar ya. Kita tes. Ternyata pengujiannya gagal. Coba kita ukur berapa tegangan yang diberikan alat ukur ini ketika kita melakukan pengetesan. Jadi sebenarnya ketika kita tekan tombol tes, ada tegangan dari bagian fasa atau probe yang hitam ini terhadap kabel ground. Artinya alat ukur ini itu akan mengakibatkan timbulnya arus yang mengalir dari fasa ke tanah tetapi tidak mengalir melalui kawat netral. Hanya saja di sini arusnya ternyata tidak bisa mengalir. Oke, kita ukur berapa tegangan antara probe hitam ini terhadap ground. Oke, kita ukur berapa tegangan yang diberikan alat ukur ini. Ini sudah kita hubungkan ya antara fasa dengan groundnya. Oke, kita tes berapa tegangannya. Kita ulangi lagi. Oke, jadi tegangannya hanya sekitar 10 volt ya. 10 volt. Karena tegangan ujinya di sini relatif kecil, tentunya arus bocor yang mengalir juga sangat kecil sehingga tidak bisa dideteksi oleh RCD dan alat ukur kita ini. Oke, kita akan mengujinya dengan metode lain. Oke, jadi metode tadi itu tidak bisa kita lakukan karena alat ujinya tidak bisa memberikan arus bocor sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, jadi selanjutnya kita akan menguji RCD ini dengan cara seperti yang ditunjukkan pada gambar. Jadi probe hitam dan probe biru dari alat ujinya kita hubungkan dengan sisi keluaran dari LCB-nya. Sedangkan probe hijaunya kita hubungkan dengan sisi netral dari input atau masukan dari LCB-nya. Nah, alat ujinya nanti akan memberikan kebocoran. Nah, arus bocornya itu akan mengalir pada penghantar netral pada sisi sumber, kemudian balik melalui penghantar fasa. Dan pada sisi beban atau di dalam LCB-nya itu tidak ada arus netral yang mengalir. Nah, sedangkan pada LCB-nya sendiri tentunya yang mengalir hanya arus pada penghantar fasanya, penghantar netralnya tidak ada arus yang mengalir.
sehingga diharapkan LCB-nya dapat terbuka. Nah, karena arus bocornya di sini mengalir melalui penghantar atau kabel, tentunya diharapkan alat ujinya ini mampu memberikan arus bocor sehingga LCB-nya ini bisa bekerja dan bisa kita uji. Oke, jadi sesuai dengan gambar tadi, untuk pengujian LCB dengan sistem yang tidak ditanahkan, probe hitamnya harus terhubung ke saluran fasa dari output LCB-nya. Demikian juga probe netralnya harus terhubung ke saluran netral keluaran dari LCB-nya. Sedangkan probe hijau harus terhubung ke bagian masukan atau input netral untuk LCB-nya. Nah, untuk LCB ini sendiri, saluran masuknya itu ada pada bagian atas. Jadi ini merupakan bagian saluran fasa dan netral untuk sisi inputnya atau masukannya. Keluarannya ada pada bagian bawah. Ini sisi fasa dan netral dari keluaran LCB-nya. Jadi probe hitamnya harus kita hubungkan ke bagian ini. Nah, di sini sudah ada terminalnya. Jadi itu merupakan terminal fasa dari keluaran LCB-nya. Nah, sedangkan yang atas ini merupakan terminal netral keluaran dari LCB-nya. Jadi ini kita hubungkan di sini. Nah, sedangkan untuk probe hijaunya sendiri seperti pada gambar tadi itu harus terhubung ke bagian netral masukan dari LCB-nya. Nanti harus terhubung ke sini. Oke, jadi di sini yang pertama kita akan ukur berapa miliampere yang menyebabkan RCD ini akan trip. Di sini settingnya sudah benar. RCD-nya tadi kebocoran nominalnya 30 miliampere. Oke, ini probe hijaunya sudah kita hubungkan ke saluran netral dari input atau masukan LCB-nya. Tinggal kita lakukan pengujian. Oke, kita lakukan pengujian. Oke, tekan. Oke, diperoleh hasil arus yang menyebabkan LCB-nya trip sebesar 22 miliampere. Nah, ini hasilnya juga masih sesuai dengan yang diharapkan atau sesuai dengan standar. Oke, sekarang kita akan mengukur bagaimana waktu kerja RCD-nya jika diberikan arus setengah dari rating, 1 kali dari rating, dan 5 kali dari ratingnya. Kita setting dulu alat ukur kita. Kita ubah. Oke, jadi ini untuk pengukuran waktu dan tegangan sentuh dari RCD-nya. Pertama kita berikan kebocoran sebesar setengah dari ratingnya. Oke, ini kita ubah menjadi setengahnya. Tentunya karena di sini hanya setengah dari ratingnya, LCB-nya tidak boleh trip. Oke, jadi LCB-nya tidak trip dan sesuai dengan harapan kita. Selanjutnya kita akan berikan arus bocor sebesar 1 kali dari ratingnya atau 30 miliampere. Oke, ini kita ubah menjadi 1 kali. Kita ukur lagi. Oke, LCB-nya trip dalam waktu 28 milisecond dan sesuai dengan standar. Selanjutnya untuk 5 kali dari ratingnya.
Tentunya 5 kali ratingnya, waktu tripnya juga harus lebih cepat dari 28 milisecond. Kita naikkan kembali LCB-nya karena tadi trip. Oke, jadi sekarang untuk 5 kali dari ratingnya ini kita rubah pengalinya menjadi 5 kali. Kita ukur. LCB-nya trip dalam waktu 27 milisecond. Ya, ini masih sesuai dengan standar karena di situ tandanya tanda centang ya. Oke, jadi dari pengukuran kita tadi, RCD yang terpasang di sini masih bisa berfungsi, dan tentunya fungsinya hanya untuk mengurangi resiko timbulnya sengatan listrik pada manusia. Karena instalasi di rumah ini tidak ada pentanahannya. RCD ini hanya bisa mendeteksi kebocoran arus yang melalui tubuh manusia. Jadi ketika penghuni rumah ini menyentuh peralatan yang sudah mengalami kegagalan isolasi dan tegangan peralatannya 220 volt, kalau kita anggap resistansi tubuh manusia 1000 ohm, maka mengalir arus sekitar 220 mA. Nah, dari pengujian kita tadi, RCD-nya ini masih bisa berfungsi dengan baik untuk memutuskan arus bocor yang lebih dari 30 mA dan dalam waktu yang sangat singkat. Oke, sekian pembahasan kita mengenai pengujian LCB atau RCD, baik pada sistem yang ditanahkan maupun pada sistem yang tidak ditanahkan. Selain itu, Anda perlu ingat LCD sendiri dari ratingnya ini, kalau untuk yang 30 mA ini umumnya digunakan untuk mengurangi resiko sengatan listrik pada manusia, sedangkan untuk 300 mA atau 500 mA ini umumnya untuk menghindari resiko-resiko kebakaran. Untuk jelasnya hal ini silahkan Anda review kembali materi kita mengenai peralatan proteksi dan pentanahan pada sistem instalasi. Oke, sekian, terima kasih dan semoga bermanfaat.